Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel Manfaat, teman-teman sekalian. Hari ini kita membahas lagi tentang impian karena ini sangat penting sekali ya, teman-teman. Kemarin kita udah bahas tentang membuat impian itu harus satu spesifik, yang kedua harus measurable. Spesifik itu artinya spesifik jelas, measurable itu terukur. Terus kita juga udah membahas dalam satu video yaitu membuat impian yang attainable, yang dapat dicapai. Seperti apa itu silakan teman-teman lihat di video sebelumnya. Impian yang attainable. Nah, sekarang kita akan menyampaikan, sharing, berbagi kepada teman-teman bahwa impian itu harus reasonable. Reasonable itu. Jadi impian itu harus reasonable. Reasonable itu maksudnya memiliki alasan yang kuat, ya, harus memiliki alasan yang kuat. Nah, teman-teman, saya selalu di video-video awal tentang impian ini membagikan ataupun men-sharingkan hal-hal yang menggugah Anda untuk membuat impian, hal-hal yang menggugah Anda untuk membuat impian. Nah, sekarang saya akan menggugah teman-teman untuk membuat impian dengan mengingatkan, misalnya teman-teman memiliki impian untuk memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya, membelikan motor mungkin atau membelikan mobil kepada anaknya. Anaknya sekolah, daripada dia naik angkot mungkin lebih bagus naik motor atau dia bawa mobil. Atau kalau anak Anda kakak beradik bisa dibelikan mobil mungkin. Itu bisa jadi impian Anda. Jadi impian untuk membelikan kendaraan bermotor untuk anak Anda, ya, itu bisa jadi impian Anda. Atau juga mungkin Anda memiliki impian sebagai orang yang dikenal sebagai apa, ya. Jadi Anda ingin Anda dikenal sebagai apa, ya. Teman-teman sekalian, kan kita suka lihat, misalnya kalau kita lihat foto Gus Dur, misalnya kita lihat foto Gus Dur nih, kita kan langsung ingat, saya ingat dia sebagai kiai dan dia sebagai presiden. Nah, sebagai kiai dan sebagai presiden, itulah saya ingat tentang Gus Dur, Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita, ya. Kalau kita misalnya ingat LB Murdani, ya, beberapa teman mungkin tahu LB Murdani, saya akan ingat dia sebagai seorang tentara yang hebat dan mantan panglima. Nah, jadi hal yang sama, saya menggugah teman-teman, Anda ingin diingat orang sebagai apa, ya. Nah, mungkin itu bisa jadi impian teman-teman sekalian. Impian Anda membuat suatu impian di mana impian itu adalah Anda ingin diingat sebagai apa. Maaf nih, kan banyak juga orang yang diingat itu siapa? Oh, itu yang dulu kasus ini gitu kan. Kan gak enak kan? Itu siapa? Si A yang dulu kasus itu gitu. Nah, itu siapa? Oh, itu si C. C yang mana ya, kata kita? Itu yang kasus itu loh, Pak. Wah, jadi gak enak kan? Nah, jadi mungkin Anda memiliki impian untuk orang lain kenal Anda sebagai siapa. Nah, itu impian yang non material, teman-teman, non materi. Tetapi pada saat Anda berhasil membuat suatu impian dan berhasil mewujudkannya, membuat orang mengenang Anda sebagai sesuatu yang positif, sampai ke anak cucu Anda, wah, itu akan luar biasa. Menurut saya sih itulah kehidupan yang betul-betul bernilai, ya. Orang mengenang Anda sebagai seseorang yang sangat positif, yang memiliki pengaruh yang bagus. Menurut saya itu yang luar biasa. Nah, siapa tahu itu bagian dari impian Anda juga, atau itu bisa jadi impian Anda, ya. Anda ingin orang mengenang Anda sebagai siapa, ya. Itu juga bisa salah satu jadi contoh impian, selain impian untuk memberikan kendaraan tadi misalnya. Atau bagi Anda yang anak SMA atau SMP, ya, karena kebetulan teman-teman anak-anak SMP udah banyak jalankan usaha ini dengan kekuatan online sekarang. Anak SMP lebih jago daripada kami yang botak-botak gini. Jadi daripada saya yang botak gini, anak SMP itu lebih jago. Jadi Anda yang anak SMP jangan minder, atau Anda orang tua yang anaknya SMP jangan meremehkan anak yang SMP. Jadi kembali, bagi Anda mungkin yang anak SMP atau SMA atau sedang kuliah, Anda bisa juga membuat impian, yaitu impian sekolah dengan biaya sendiri, kuliah dengan biaya sendiri.
Wah, itu menurut saya sih dahsyat banget ya, kuliah dengan biaya sendiri. Itu pride-nya luar biasa itu. Bagi Anda cowok, kalau Anda kuliah dengan biaya sendiri, ini sore nih, cewek-cewek akan baris ngantri untuk dapetin Anda. Demikian juga Anda kalau Anda cewek, wanita, kalau Anda kuliah biaya sendiri, sekolah biaya sendiri, itu cowok-cowok akan antri pengen dapetin Anda. Ya, bukan masalah materi, bukan, tapi cowok yang bisa mandiri di usia dini, SMA mandiri, apalagi SMP biaya sendiri kuliahnya, atau kuliah sendiri, itu udah pasti karakternya bagus, disiplinnya bagus, pandangan ke masa depannya itu bagus. Cewek mana yang gak suka kan? Jadi bagi Anda cowok yang pengen, walaupun kayak apapun tampang Anda, mungkin tampang Anda, maaf ini hanya seperti saya kayak gini. Tapi kalau Anda seorang yang mandiri, kuliah aja di biaya sendiri, cewek cakep sekalipun atau cewek mampu sekalipun akan nyari Anda, akan nyari orang seperti Anda ya. Jadi jadikanlah itu impian, yaitu kuliah dengan biaya sendiri. Kuliah dengan biaya sendiri itu keren. Kebetulan saya dari SMA kelas 3 saya, teman-teman saya sudah ngasih privat untuk cari uang. Belum cukup untuk biaya saya sendiri di SMA, belum cukup, tapi saya udah kasih privat sehingga saya bisa nambah uang jajan lagi. Kuliah juga saya hanya 1 semester saya dibayar orang tua. Semester 2 sampai saya lulus itu saya dibayar sendiri karena saya sambil kerja. Saya sambil kerja di bank, saya sambil menyelesaikan kuliah saya dengan biaya sendiri, kos sendiri, biaya sendiri, semuanya sendiri. Nah teman-teman, jadi itu bisa jadi impian Anda, yaitu kuliah dengan biaya sendiri atau sekolah dengan biaya sendiri. Itu keren banget. Orang tua Anda akan bangga sekali kepada Anda. Itu akan bangga sekali. Itu kemana-mana itu orang tua Anda walaupun galak kepada Anda, kemana-mana itu orang tua akan cerita, anak gua gini-gini, anak gua gini, pasti gitu. Jadi keren ya. Yaitu contoh-contoh impian. Ya teman-teman, contoh-contoh impian. Jadi saya mengingatkan teman untuk menggali impian terbesar teman-teman dan impian lain-lainnya melalui video di awal ini. Nah, selanjutnya teman-teman, impian itu tadi harus, kalau sudah spesifik, impiannya sudah spesifik, sudah measurable, sudah terukur, impiannya pun sudah bisa dicapai, Anda konsultasi dengan pengundang Anda, dengan tim bisnis Anda bahwa impian ini bisa dicapai, attainable. Nah, yang selanjutnya adalah impian itu harus reasonable. Ada alasannya untuk meraih impian ini. Ada alasannya. Jadi ada alasan terdalam untuk Anda mewujudkan impian itu. Ada alasan terdalam. Sebab kalau nggak ada alasan terdalam, Anda pasti akan berhenti. Pak, bagaimana caranya Pak untuk mengetahui bahwa impian ini adalah alasan terdalam saya? Ya. Teman-teman sekalian, mudah kok itu membedakan itu alasan terdalam Anda atau enggak. Impian yang merupakan alasan terdalam ataupun reasonable adalah impian yang ketika Anda ingat impian itu, Anda bisa menangis. Kalau Anda ingat impian Anda yang Anda tulis, yang Anda gambarkan tadi, Anda ingat impian itu Anda bisa sampai menitikkan air mata. Nah, itulah impian yang reasonable. Impian yang memiliki alasan untuk diperjuangkan. Impian yang akan dikejar sampai titik darah penghabisan. Jadi Anda harus menemukan suatu impian yang kalau Anda ingat impian itu, air mata Anda bisa menetes. Mungkin Anda ingat ibu Anda yang saat ini sudah tua, yang sudah tidak bisa cari nafkah lagi. Ingat dia wajahnya sudah keriput, tangannya sudah keriput, sudah lemah. Ke kamar mandi pun harus pakai tongkat, dan Anda harus siapkan membantu dia, misalnya untuk makan, membantu dia untuk belikan kebutuhan sandang pangannya, serta mencari orang untuk membantu beli dia, misalnya untuk bisa menjalani hidup sehari-hari, membantu dia. Temukan impian yang membuat Anda kalau ingat impian itu, Anda bisa menitikkan air mata. Itulah impian yang reasonable. Ya, itulah impian reasonable. Jadi teman-teman sekalian, menemukan impian itu adalah bagian dari pekerjaan di usaha ini. Saya ulangi, menemukan impian itu adalah bagian dari pekerjaan di usaha ini. Jadi temukanlah impian yang reasonable, yang betul-betul punya alasan untuk Anda perjuangkan dari seperti saya. Saya punya kisah
bukan saya pribadi tapi orang yang sangat dekat dengan saya. Dia bilang begini, saya waktu itu naik motor katanya, hujan-hujan, naik motor hujan-hujan, saya naik motor hujan-hujan, tiba-tiba ada mobil ngebalap saya katanya. Mobil ngebalap saya, sambil ngebalap orang itu meludah, buka kaca mobil, orang itu meludah pas ngenain mukanya. Ini kisah nyata teman-teman, dan saya tahu banget orang itu, kejadiannya belum ada 10 tahun loh. Jadi Anda bisa bayangkan, itulah buat dendam dia harus berhasil dalam hidup. Harus berhasil dalam hidup. Itu dia ingat sekali itu. Yang bawa mobil itu nggak sengaja mungkin meludah kan, karena nggak kenal juga, nggak saling kenal. Tapi itu yang terjadi. Orang itu asal meludah aja gitu. Nggak taunya ada motor itu yang dibalapnya itu pas menaik mukanya. Dan helmnya nggak ada kaca. Anda bisa bayangkan. Nah, jadi dia setiap dia ingat itu, dia betul-betul tergerak hatinya. Dia betul-betul mau nangis. Betapa pedihnya. Jadi teman-teman, saya ulangi, temukanlah impian yang membuat teman-teman itu mampu sampai menitikkan air mata. Ya. Apakah impian misalnya itu nanti saya sudah Anda pensiun nanti bagaimana, kalau Anda sekarang mungkin pegawai, kan ada masa pensiun pegawai. Saya sudah pensiun nanti seperti apa hidup Anda, udah kebayang belum? Kalau anak-anak jauh bagaimana hidup Anda? Apakah Anda secara ekonomi belum mempersiapkannya? Dan sebagainya itu. Jadikanlah itu impian. Ya. Yang impian itu ketika teman-teman ingat, Anda ingat, itu Anda butuh tergugah sampai menitikkan air mata. Itulah impian yang reasonable. Anda butuh permenungan dalam untuk melihat ini. Anda butuh permenungan dalam untuk mengetahui impian ini. Ada juga tips yang lain sederhana teman-teman untuk menemukan impian yang memiliki alasan untuk diperjuangkan yang reasonable. Yaitu Anda bangun pagi dari tempat tidur Anda. Mungkin Anda tidur dengan istri dan anak balita Anda gitu. Anda bangun mungkin jam 5 pagi, Anda bangun pagi, Anda lihat anak Anda. Anda lihat anak Anda, dia anak yang polos, masih balita. Masih lucu-lucunya, masih balita. Yang memanggil Anda dengan manja, menggelait dengan Anda, kepada Anda dengan manja. Anda lihat dia, Anda bayangkan masa depan apa yang Anda taruh ke anak ini. Anak yang suci murni ini, masa depan seperti apa yang akan Anda berikan kepada dia. Nah, kalau Anda tergerak batinnya ketika mengingat momen itu, dan Anda bilang, ya Tuhan, saya akan buat dia berhasil dalam hidupnya, saya akan buat dia lebih baik dari saya akan buat dia jadi orang sukses, saya akan berjuang untuk dia. Itu impian Anda. Itulah impian Anda. Ketika Anda mengingat anak Anda tadi, Anda ditolak ketika menawarkan Tiansi, tapi Anda ingat anak Anda tadi, Anda akan bilang, tidak masalah, 1000 orang pun yang menolak saya. Yang masalah bagi saya adalah kalau sampai anak balita saya ini tidak berhasil dalam hidupnya karena saya lemah. Ya, teman-teman. Temukan impian yang reasonable, renungkan dan berjuang keras untuk itu. Tim Anda pasti membantu Anda. Anda pasti bisa. Sukses selalu.